Hai kaum rubahan dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Kali ini saya merangkum film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang berjuang menyelamatkan anaknya dari jeratan hukum meskipun ancamannya sampai kematian. Dibintangi oleh The Rock, yang sudah saya anggap ayah angkat saya sendiri. Dan sebelum video dimulai, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung konten-konten saya. Karena support kalian menentukan kelangsungan hidup saya. Gak usah lama-lama, inilah Snitch. Kisah ini bermula dari seorang pemuda korban broken home, Jason Cullen, anak dari pasangan yang telah bercerai dari John Matthew dan Sylvie. Jason tinggal berdua dengan ibunya yang setiap hari sibuk bekerja. Memiliki teman seorang pemakai dan pengedar narkoboy memaksa Jason menerima paket dari sahabatnya, Craig. Entah apa tujuannya. Oh my god, I can't wait to get up there. Suatu ketika, seorang kurir datang ke rumah Jason mengantar paket dari Craig yang ternyata berisi ribuan pil ekstasi yang di dalamnya sudah diisi GPS oleh Badan Narkotika. Tak lama setelah menerima paket, Jason digerebek dan tertangkap. Di tempat lain, ayah Jason merupakan seorang kontraktor sukses yang memiliki kantor sendiri. John menikah lagi dengan Isabel dan memiliki gadis kecil bernama Izzy. Keluarga mereka tampak harmonis. Mendapat kabar dari Sylvie jika Jason tertangkap polisi, dengan terpaksa, John meninggalkan perayaan ulang tahun gadis kecilnya dan pergi ke kantor polisi, menunggu sidang yang akan dilaksanakan malam itu juga. Just wait here until we're called. Mr. and Mrs. Matthews. Sang pengacara menjelaskan, Craig sebelumnya sudah tertangkap oleh Badan Narkotika dan untuk mengurangi hukumannya, Craig menjebak sahabatnya sendiri. Hal yang sama terjadi pada Jason. Jason dijatuhi hukuman penjara paling sedikit 10 tahun. Hukumannya akan diberi keringanan jika dirinya bersedia bekerja sama dengan anggota kepolisian untuk menangkap jaringan-jaringan narkoboy lainnya. Hanya ada satu jalan pintas, yaitu dengan menjebak sesama temannya sendiri yang dilakukan Craig pada Jason. Tapi Jason menolaknya dan lebih memilih pasrah pada hukum yang berlaku. Walau Jason sudah pasrah, tapi ayahnya tetap berusaha mencari jalan agar anaknya bisa bebas. 90% on convictions. Oh God, Jason. Never even been arrested before. John datang menjenguk Jason di lapas. Jason terlihat sudah babak belur. Mungkin karena Jason adalah tahanan baru yang mendapat peloncoan. Dan untuk pertama kalinya, terjadi percakapan intim dari ayah dan anak. Jason meminta maaf pada ayahnya untuk kenakalan-kenakalan yang dilakukannya selama ini. Meskipun sempat ingin mencoba-coba pil maksiat, Jason tak pernah berpikir untuk menjadi seorang pengedar. Setelah menemui Jason di rumah, John mulai tanya Mbak Google tentang kasus dan sindikat narkoboy. Malam hari, diam-diam John pergi mengelilingi jalanan, berharap bertemu pengedar pil. Malah dirinya bertemu dengan beberapa perampok yang menghajarnya sampai babak belur. Beruntung mobil polisi patrol lewat dan menolong John dan membawa John pada Joan. John memohon pada Joan untuk diberi saran apa yang harus dilakukannya untuk membebaskan Jason. Dan akhirnya Joan bersedia memberikan tugas pada John untuk menemukan orang-orang yang memiliki narkoboy, sedikitnya 500 gram atau setengah kilo. Dicarilah berkas-berkas dari para pegawainya yang beberapa dari mereka merupakan mantan napi. Ditemukanlah nama Daniel, seorang mantan napi yang 2 kali dihukum kasus pengedaran narkoboy. Keesokannya sepulang dari kantor, John menawarkan tumpangan dan mengajak Daniel ke sebuah kedai kopi. John meminta untuk dikenalkan pada seorang pengedar narkoboy dan akan memberi imbalan $5.000 pada Daniel. Tapi Daniel menolak karena dia sudah bertobat dan tak ingin keluarganya dalam bahaya. I'll give you $5,000.
Keesokan harinya, entah apa yang merasukinya, Daniel berubah pikiran, menemui John di kantornya dan mengajak ke sarang pengedar, bertemu dengan Malik, sang kepala geng. John mengaku bisnisnya sedang dalam kesusahan dan dirinya butuh uang untuk mempertahankan pabriknya. John menawarkan diri untuk menjadi kurir pengangkut narkoboy dengan truk yang dimilikinya dan komisi 10% dari penjualan. Berhasil meyakinkan Malik, kesepakatan pun terjadi. I'm John Mathis. You gonna drive the first load. John kemudian melapor pada Joan dan Cooper, yang seorang polisi badan narkoboy, meminta pengurangan hukuman untuk Jason jika misinya berhasil. Saatnya beraksi, pagi-pagi John berangkat dan pamit akan dinas luar kota pada anak dan istrinya. Sementara Cooper dan timnya bersiap memasang alat penyadap dan GPS di truk John. You're a family man, you're trying to stay afloat. Singkat cerita, John dan Daniel berangkat, melewati jalan yang cukup panjang, akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat yang terlihat seperti gudang barang bekas. Bertemu beberapa anak buah yang bersenjata, sedangkan bos besarnya terlihat mengawasi dari kejauhan. Berhasil menurunkan semen muatannya dan diisi dengan narkoboy. Tiba-tiba serangan tembakan yang entah dari mana datang menyerang area gudang. Dengan sigap John dan Daniel segera menyelamatkan barang muatannya dan meninggalkan gudang. Karena kesigapannya, El Topo, sang bos besar, menyukai kinerja John dan ingin mengajaknya bekerja sama. Sampainya di gudang milik John, tiba-tiba Malik menelepon Daniel, merubah planning dan tempat pertemuan sebelumnya. John segera menghubungi Cooper dengan telepon gudangnya, melihat telepon gudangnya menyala. Daniel sempat mencurigai John bekerja sama dengan polisi, tapi John berhasil meyakinkannya. He's changing up the meat. It was my wife! Come on, man, don't you lie to me! Grab that beef. Now turn your ass around, grab that beef. Saat barang sudah diantar ke Malik dan uang diterima John, tim Cooper mengawasi pergerakan mereka dari kejauhan. Tapi Cooper tiba-tiba memerintahkan timnya membiarkan mereka pergi. Benar-benar keputusan yang membingungkan anggota tim Cooper. Let him go. Tiba-tiba John dihubungi Sylvie dan langsung pergi ke lapas. Ternyata Jason sedang dirawat karena sudah dikeroyok beberapa penghuni lapas. Tanpa sepengetahuan John, Daniel membututinya dan akhirnya terbongkar jika John membuat kesepakatan dengan badan narkoboy. I got a son, John. It's my son. Daniel marah besar karena takut nyawa keluarganya juga terancam. Daniel menyuruh istri dan anaknya pergi ke rumah ibunya. Sempat terjadi prahara rumah tangga karena Vanessa, istri Daniel, berpikir Daniel kembali ke dunia kejamnya lagi. Di tempat lain, tiba-tiba Malik dan anak buahnya datang menjemput John di rumahnya. Isabel ketakutan dan membawa anaknya pergi ke rumah adiknya. Ternyata Malik membawa John bertemu El Topo. El Topo yang sudah percaya, akhirnya John ditugaskan untuk mengantar barang berikutnya sendirian ke Meksiko. This is in a complicated spot. Show us your loyalty. John kembali melapor pada Cooper dan Joan tentang perkembangan tugasnya. El Topo ternyata memiliki nama asli Juan Carlos Montero dan disebut tikus tanah, mantan tentara Meksiko yang bekerja untuk sindikat Nuevo Leon. Target yang sebenarnya. Memikirkan resiko yang dihadapi John, Cooper sempat tak setuju akan menangkap El Topo, sedangkan Joan tetap kekeh menangkap El Topo. Joan menjanjikan akan membebaskan Jason saat El Topo sudah tertangkap dan uangnya disita. Be an incredible opportunity for us, especially if we follow the money. You get a kingpin. Sebelum menjalankan tugasnya, John menemui Daniel, berterima kasih dan sekaligus meminta maaf telah membahayakan Daniel dan keluarganya. John juga mempersiapkan senjata untuk dirinya. Entah planning apa yang diobrolkan antara John dan Daniel semalam. Then I
Tiba-tiba John menghilangkan jejaknya dari Cooper dan timnya dengan menukar truk yang sudah dipasang GPS dengan truk yang lain. John menuju ke base camp El Topo, mengangkut setumpuk uang dolar dan melanjutkan perjalanan dengan dikawal beberapa anak buah El Topo. Ternyata diam-diam anak buah El Topo menyelidiki John. Akhirnya mereka tahu dari salah seorang penjaga lapas jika anak John sedang ditahan karena kasus narkoboy. Bocornya informasi itu membuat El Topo memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan John. Di tempat lain, Daniel mengawasi sarang Malik. Saat terlihat mulai sepi, Daniel menyerang Malik dan anak buahnya. Malik tertembak dan Daniel berhasil mendapatkan nomor El Topo dan mengirimnya kepada John. Melihat pesan dari Daniel, John segera menghubungi Cooper kembali dan memintanya melacak nomor ponsel milik El Topo. Di tengah obrolannya, tiba-tiba anak buah El Topo menghadang John. Walau dalam keadaan bahaya, John tetap memikirkan Jason dengan meminta Cooper agar memberikan perlindungan untuk Jason di lapas. Di tempat lain, polisi menggeledah rumah El Topo, namun tak ditemukan apapun di sana karena mereka sudah berhasil kabur. Mobil El Topo tak sengaja berpapasan dengannya. Dengan gercep, mereka berputar arah dan mengepung El Topo. Tak ada perlawanan dari El Topo dan anak buahnya. Satu persatu mobil anak buah El Topo berguguran, namun kondisi John juga sedang dalam bahaya karena ban truknya sengaja ditembaki oleh musuhnya. Kondisi ban yang pecah, truk tak bisa menahan bebannya sendiri dan akhirnya terguling. Beruntung bantuan datang tepat waktu menyelamatkan John. Akhirnya dengan resmi Joan mengumumkan penangkapan si bos besar Juan Carlos Pintera dengan anggota lainnya dari sindikat Nueva Leon. Sesuai janjinya, keesokan harinya Jason akan dibebaskan jam 7 pagi. Dan Daniel mendapatkan hadiah $100.000 dari pemerintahan dan akan Daniel gunakan untuk memulai hidup barunya. Dan akhir cerita, John bersama Isabel dan Sylvie tersenyum lega melihat kebebasan putra mereka.